Selamat datang di Sistem Otomasi Office Administration Nasional, sebuah sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Sistem otomasi Office ini adalah kelanjutan dari sistem otomasi sebelumnya yang sudah dijalankan dan diimplementasikan di beberapa kantor bea cukai secara standalone atau hanya di kantor masing-masing. Sistem Office yang ini dikembangkan bertujuan agar antar kantor dapat melakukan proses administrasi pekerjaan perkantoran secara komputerisasi sehingga lebih efektif, lebih cepat, dan lebih banyak mendatangkan manfaat. Oke, dalam presentasi ini kita akan sampaikan apa itu otomasi Office Administration ini, kemudian apa saja fiturnya, apa saja yang berubah dari sistem lama. Mari kita lihat satu persatu. Nah, Office Administration atau yang kita sebut dengan OA nasional, Office Administration Nasional ini kita sampaikan dalam bentuk sistem yang sederhana. Tetapi sebenarnya di balik itu banyak atau terdapat subsistem yang saling terkait, atau biasa dalam bahasa presentasinya adalah ibarat seperti gunung es. Office atau OA ini akan kita sampaikan secara sederhana kepada user pegawai. Maksudnya adalah user pegawai hanya perlu mengenal menu atau fitur yang diperlukan saja. Untuk fitur-fitur lain yang sifatnya teknis itu dioperasikan oleh admin. Nantinya pada praktek secara umum pegawai hanya akan kenal 3 menu, yaitu inbox, aju konsep, dan browse. Inbox atau yang kelihatan di permukaan ini itu untuk menerima dokumen, kemudian melakukan tindak lanjut. Menu yang kedua adalah aju konsep, yaitu kita membuat dokumen. Browse adalah mencari dokumen yang pernah kita kerjakan, yaitu yang masuk ke kita dan kita buat. Nantinya sehari-hari hanya akan 3 menu itu saja: inbox, aju konsep, dan browse. Dalam sistem OA itu sendiri kita menggunakan workflow, yaitu dokumen surat diproses menggunakan flow mulai dari front desk, kemudian disposisi, kemudian tindak lanjut, sampai pengarsipan. Terus kita ada integrasi sistem. OA ini terintegrasi dengan sistem lainnya, seperti mulai dari cara akses kita menggunakan CISA, integrasi ke sistem lain seperti untuk penomoran, kemudian kita menerapkan standar yang akan dipakai di seluruh kantor bea cukai. Contohnya adalah nantinya kita akan menerapkan klasifikasi surat yang semua kantor itu sama. Klasifikasi surat ini terkait dengan permasalahan, nanti kaitannya dengan siapa atau unit kerja mana yang akan melakukan tindak lanjut. Standarisasi lain adalah sistem pengarsipannya. Kita akan menggunakan database JRA nasional. Kemudian kita punya parameter dokumen. Di sini kita mendefinisikan jenis-jenis dokumen apa saja yang bisa diadministrasikan di sini. Kemudian kita punya referensi-referensi, parameter arsip. Contohnya itu kita akan menerapkan sistem ordner atau batch atau
binder atau box, semuanya diatur di sini. Kemudian ada parameter pejabat untuk PLH, PLT, PCS. Kemudian unit kerja. Unit kerja ini terkait dengan hierarki seorang pegawai atau pejabat itu terkait dengan atasannya siapa, kemudian di unit kerja di bawahnya adalah siapa saja. Kemudian di sana ada interkoneksi dengan pengguna jasa. Nantinya sistem OA ini akan langsung dimonitor suratnya oleh pengguna jasa yang masuk ke Bea Cukai melalui portal pengguna jasa. Kemudian ada unit kerja DJBC. Maksudnya di sini kita menggunakan referensi unit kerja pertama sebagai standar, yang kedua sebagai parameter, dan ketiga pertukaran data. Di samping itu juga kita punya database, instansi atau kementerian atau lembaga yang akan atau bisa terhubung dengan sistem ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi user pegawai tidak perlu melihat OA itu secara keseluruhan, yang dilihat hanya di permukaannya saja, yaitu inbox, outbox, dan browse. Inbox untuk menerima dokumen dan melakukan tindak lanjut, kemudian aju konsep untuk membuat balasan atas inbox yang diselesaikan dengan surat keluar, kemudian browse. Browse itu kita mencari dokumen yang pernah kita kerjakan. 3 itu saja. Oke, kita lanjutkan. Untuk pengembangan sistem otomasi Office ini, kita kembangkan melengkapi semua bisnis proses administrasi dan secara nasional. Bisnis proses administrasi contohnya adalah tata naskah dinas, kemudian agenda pejabat, kemudian sistem pengarsipan. Selain itu ada teamwork, kemudian ada pengumuman, info, dan lain-lain. Semua proses administrasi perkantoran yang sehari-hari dilakukan oleh pegawai Bea Cukai kita desain agar bisa dioperasikan melalui Office Administration ini. Kemudian seperti yang disampaikan sebelumnya, penyederhanaan cara penggunaan dengan backend sistem yang canggih, maksudnya tadi gunung es. Cara penggunaan yang sederhana itulah gunung es yang kelihatan di permukaan. Backend yang canggih adalah bagian bawah gunung es yang tidak kelihatan. Perumpamannya seperti itu, yaitu kita usahakan agar pegawai mudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian terintegrasi dengan sistem CISA, seperti mulai dari login OA nanti menggunakan CISA, kemudian integrasi dengan sistem kepegawaian untuk misalkan kalau ada mutasi, ada rolling, ada penempatan pegawai, otomatis OA akan mengenali. Kemudian penomoran, misalkan ada aplikasi lain yang menggunakan nota dinas atau surat tugas. Contoh aplikasi yang menggunakan penomoran lain seperti perizinan, terus kemudian simak sendiri untuk cuti, contohnya seperti itu. Kemudian nantinya kita akan menerapkan tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan elektronik itu pengganti tanda tangan basah atau paraf atau cap basah. Dilakukan secara komputerisasi, tidak perlu lagi kita manual mencetak hard copy kemudian ditandatangani atau di paraf atau di stempel basah. Penggunaan aplikasi sudah menggantikan itu. Kemudian yang lain adalah kita kembangkan untuk mengurangi duplikasi proses. Contohnya adalah duplikasi proses penerimaan surat. Jika sebelumnya di sistem yang lama atau di sistem yang manual, surat antar kantor Bea Cukai adalah di kantor asal direkam datanya, di kantor tujuan diterima datanya, dimasukkan semua ke sistem.
itu adalah duplikasi. Atau untuk kantor-kantor yang misalkan tidak satu gedung, dari kantor utama kirim ke gedung lainnya, itu di kantor utama direkam datanya, di kantor atau di gedung lainnya dibukukan lagi. Itu juga duplikasi. Kita akan hilangkan itu. Nantinya surat antar kantor bea cukai tidak perlu lagi diterima oleh front desk dan tidak perlu lagi direkam datanya, otomatis sudah masuk ke sistem kantor masing-masing. Kemudian integrasi dengan sistem lain. Pengembangan Office ini kita menggunakan pendekatan SOA, Service Oriented Application, yaitu OA itu adalah sebuah service yang dapat dipanggil oleh sistem lain. Jadi ketika sistem lain ada yang ingin mengambil atau mensuplai data ke OA, sudah bisa dilakukan. Tentunya dengan standarisasi data. Dan kita juga akan membuat sistem ini untuk masalah ketersediaan, kenyamanan sistem, dari masalah performance, security, dan availability. Kita akan usahakan agar sistem ini dapat membantu pekerjaan administrasi perkantoran tanpa ada masalah. Kurang lebih seperti itu proses pengembangannya. Kemudian apa sih yang akan dilakukan oleh OA ini? Fokus Office administrasi ini atau administrasi perkantoran ini adalah kepada mengadministrasikan semua yang berkaitan dengan dokumen tata naskah. Di sana ada proses pertama yang dilakukan adalah penerimaan. Ini adalah lini depan sebuah kantor. Dia akan menerima dokumen dari luar bea cukai. Kemudian maksudnya dari luar kantornya. Kemudian setelah diterima akan dilakukan tindak lanjut oleh pejabat. Tindak lanjut ini surat masuk bisa langsung diarsipkan atau diwujudkan dengan surat keluar. Kemudian setelah tindak lanjut selesai akan dilakukan pengarsipan. Itu saja. Diterima oleh front desk, ditindaklanjuti oleh pejabat, kemudian diarsipkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari proses tindak lanjut ini lahirlah beberapa fitur yang dapat kita khususkan atau kita tampilkan khusus datanya. Tadi seperti disebutkan di awal, di sana ada agenda pejabat, surat-surat yang misalkan terkait dengan surat tugas, undangan, itu otomatis akan menjadi agenda pejabat yang namanya ditunjuk. Kemudian undangan juga seperti itu. Kemudian di sini ada teamwork collaboration. Contohnya adalah surat tugas yang menyebabkan atau membuat seseorang harus bekerja sama dengan pegawai lain, tidak dibatasi satu unit kerja, tidak dibatasi oleh tempat, dia bisa mengadministrasikan pekerjaannya. Contoh yang selama ini terjadi adalah jika ada tim kerja, maka yang dilakukan adalah mengadministrasikan file-file yang dihasilkan atau surat-surat yang dihasilkan. Contohnya seperti itu. Kemudian dari hasil tindak lanjut ini ada lagi fitur namanya DAM system, Daily Activity Monitoring, yaitu seorang pegawai atau pejabat dia bisa menandai dan memonitor surat-surat yang untuk pekerjaan sehari-hari harus dilakukan monitoring penyelesaiannya. Contohnya surat tentang pengajuan rumah dinas. Maka seorang pegawai dapat memonitor suratnya
sudah disetujui atau belum, sudah keluar skepnya atau belum. Contoh lain adalah surat tentang masalah pengajuan mobil dinas atau kendaraan dinas. Dia bisa memonitor suratnya sudah disetujui atau belum draftnya, kemudian sudah dapat nomor atau belum, sudah dikirimkan atau belum, kemudian sampai di tempat tujuan sudah dibaca atau belum, sudah di-approve atau belum, kemudian sudah keluar skep menunjukkannya atau belum, kemudian sudah dapat barangnya atau belum. Kurang lebih seperti itu dalam sistem. Kemudian di sistem arsip. Sistem arsip ini nantinya akan menggunakan JRA atau jejak rekam arsip yang akan menggunakan standar nasional atau standar yang sama di seluruh Becuka Indonesia, yaitu perubahan pertama adalah kita akan melakukan kodifikasi berdasarkan permasalahan. Dan kita akan mengarsipkan surat itu berdasarkan permasalahannya, bukan lagi berdasarkan jenis dokumennya. Jika di sistem lama kita mengarsipkan dokumen misalkan nota dinas, maka dalam satu tempat pengarsipan misalkan menggunakan jenis arsip ordner, maka satu ordner biasanya nota dinas atau surat tugas atau surat dinas, satu ordner satu jenis dokumen. Nota dinas 1 sampai 30 misalkan dalam satu ordner. Jadi satu ordner isinya nota dinas semua, atau satu ordner isinya surat tugas semua. Nanti tidak akan lagi seperti itu. Kita akan melihat satu ordner adalah ordner permasalahan. Contoh surat tentang BMN, baik itu surat tugasnya, nota dinasnya, surat dinasnya, itu akan jadi satu ordner. Pokoknya kita melihat ini ordner BMN, bukan lagi ini ordner nota dinas, bukan lagi ini ordner surat tugas. Kurang lebih seperti itu tentang pengarsipan. Jadi OA itu proses utamanya adalah menerima, menindaklanjuti, dan mengarsipkan. Kemudian lanjut. Untuk alur proses dokumen surat kurang lebih seperti ini. Secara umum, jika ada surat masuk, otomatis akan jadi inbox-nya unit tertinggi di kantor itu. Dalam hal ini, kalau direktorat adalah direktur, jika kanwil adalah kepala kantor wilayahnya, jika kantor pelayanan maka akan menjadi inbox-nya kepala kantor langsung. Semua surat masuk harus melalui kepala kantor. Karena dalam sistem OA ini kita memegang prinsip semua surat itu harus diketahui oleh kepala kantor. Apapun surat itu, tidak ada surat yang langsung masuk ke unit di dalamnya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah di sini adalah penerimaan, mulai dari direktur, kasubdit, kepala seksi sampai pelaksana, atau misalkan dari kekanwil, kabit, kepala seksi, pelaksana, atau nanti di kantor pelayanan adalah kepala kantor, kepala seksi, kasubsi sampai pelaksana. Itu adalah disposisi. Ketika disposisi sampai pelaksana, proses umumnya adalah pelaksana kemudian mengajukan konsep ke atasannya. Konsep ini akan berakhir di pejabat penandatangan. Contohnya di sini penandatangannya adalah kepala kantornya. Maka ketika kepala kantor setuju, itu akan menjadi outbox-nya kepala kantor yang akan langsung menjadi inbox-nya unit tujuannya. Jadi seperti di depan dijelaskan, proses persetujuan oleh pejabat penandatangan
otomatis akan langsung menjadi inboxnya unit tujuan. Tidak perlu lagi di unit tujuan dilakukan perekaman data. Kurang lebih seperti itu. Penerimaan, tindak lanjut, sampai surat itu akan dikirimkan ke unit kerja tujuan. Kurang lebih seperti itu proses dokumen surat. Kemudian dalam sistem Office ini akan terjadi perubahan yang cukup mendasar, yaitu paradigma pegawai bekerja. Kalau selama ini kita bekerja memproses administrasikan dokumen surat secara manual, kita pegang hard copy-nya, kita coret-coret di sana. Kemudian setelah menggunakan aplikasi ini akan berubah cara komputerisasi dan tidak ada lagi pencatatan manual tangan. Komputerisasi nanti dilakukan menggunakan komputer atau tablet atau smartphone. Yang berubah adalah pegawai harus aktif mengakses untuk memproses dokumen. Selain nanti dibantu dengan fitur notifikasi seperti ke email atau SMS, pegawai harus aktif mengakses sistem ini untuk tahu bahwa dia mendapatkan dokumen. Jadi, kalau yang selama manual masih bisa diingatkan oleh temannya, maka setelah menggunakan aplikasi ini, pegawai tersebut harus aktif mengakses dokumennya. Kemudian pegawai harus percaya pada sistem komputer. Selama ini harus kita akui masih banyak pegawai yang belum percaya kepada komputer. Nanti ini harus diubah pola pemikirannya bahwa dengan kita menggunakan sistem mulai dari login, kemudian pemberian hak akses, kemudian pembatasan data, maka seharusnya seorang pegawai itu percaya bahwa dokumennya itu aman di sistem ini. Kemudian perubahan yang lain adalah yang aktif untuk memproses sebuah surat adalah pejabat, bukan pelaksana. Contohnya seperti ini. Jika dulu ketika kita masih memproses dokumen secara manual, hard copy itu diantarkan masuk ke ruangan pejabat untuk dimintai pejabat tersebut melakukan disposisi oleh pelaksananya. Nanti hal itu tidak akan terjadi lagi. Pejabat harus aktif membuka Office ini, kemudian dialah yang memberi pekerjaan kepada pelaksananya atau unit kerja di bawahnya. Tidak lagi pelaksana itu aktif mengingatkan pejabat ada dokumen. Jadi dalam hal ini kita kembalikan ke prosedur tata naskah bahwa setiap pekerjaan itu harus diketahui terlebih dahulu oleh unit yang lebih tinggi, baru kemudian didelegasikan untuk dikerjakan oleh unit yang ada di bawahnya. Itu perubahan. Kemudian kita akan menghilangkan pencatatan secara manual. Jika selama ini ada buku bambu, itu akan digantikan dengan form penerimaan di front desk. Untuk format buku bambu itu hanya sebuah laporan di sini, di sistem ini. Jadi pegawai tidak lagi perlu mencatat di buku, sehingga nanti juga lebih cepat, lebih mudah. Kita gantikan dengan pencatatan secara soft copy. Jadi ketika sebuah surat diterima oleh front desk, yang dilakukan adalah merekam metadatanya. Metadata itu intinya itu asalnya dari mana, nomor, tanggal, dan perihalnya. Itulah metadata surat.
Nah, setelah dicatat metadata suratnya, kita akan lakukan proses scan untuk mendapatkan soft copy surat tersebut dalam bentuk PDF. Nah, PDF inilah yang akan diproses atau akan beredar di unit kerja kita. Tidak ada lagi hard copy yang berjalan sampai ke meja pejabat atau meja pelaksana, kecuali beberapa jenis dokumen yang pertama tidak bisa dilakukan scan, contohnya buku. Kemudian yang kedua, dokumen asli harus sampai ke pejabat. Hanya 2 kriteria itu yang hard copy masih berjalan atau hard copy masih sampai ke meja pejabat. Kemudian yang akan hilang adalah buku ekspedisi. Buku ekspedisi ini untuk secara filosofi adalah untuk menyatakan bahwa hard copy itu sudah diterima oleh tujuan. Nah, karena sistem ini sudah meniadakan hard copy, maka buku ekspedisi juga otomatis tiada. Untuk format laporan, buku ekspedisi nanti bisa dicetak, dikirimkan kapan, diterima oleh siapa dan kapan. Seperti itu perubahan paradigmanya. Nah, ini penjelasan tentang integrasi dengan CISA. Pertama, Office ini atau OA nasional ini akan diakses menggunakan sistem CISA. Sama seperti akses aplikasi lain seperti impor, ekspor, manifest, PC23, perizinan, kemudian kepegawaian, intranet, dan lainnya. Kemudian kontrol kewenangan ada di SSO. Semua setting kewenangan tugas dan fungsi dilakukan oleh admin user di sistem APPS Manager. Ini adalah core-nya sistem CISA di sini. Sistem user ini. Nah, untuk OA juga menggunakan sistem yang sama untuk akses, kewenangan, pembagian tugas, dan fungsinya. Kemudian, integrasi lain adalah database Simbak sebagai core struktur unit kerja. Artinya, data penempatan, data mutasi, data rolling itu akan menjadi fondasi seorang pejabat melakukan tindak lanjut dokumen surat. Struktur unit kerja ini untuk membentuk sebuah hierarki. Seorang kepala kantor, dia memiliki kepala seksi siapa saja. Kepala seksi itu memiliki kasubsia siapa saja. Dan kasubsi itu memiliki pelaksana siapa saja. Jadi nanti akan terbentuk seorang kepala kantor, dia bisa mendisposisi kepada siapa saja, dan seorang pelaksana dia bisa mengajukan konsep surat ke siapa atasannya. Kurang lebih seperti itu. Terkoneksi dengan sistem lain. Tadi yang seperti disebutkan di awal tentang bangunan OA ini, bahwa bisnis proses OA dibuat dengan pendekatan SOA, Service Oriented Application, maka yang bisa dilakukan OA adalah berkomunikasi dengan sistem lain, contohnya penomoran agenda. Tadi contohnya adalah jika sistem lain ada yang menggunakan nota dinas atau surat cuti atau surat tugas, maka bisa mengambil sistem agenda dari OA. Kemudian sharing arsip. Jika ada sistem yang membutuhkan arsip surat sebagai dokumen pelengkapnya, maka dia bisa integrasi dengan sistem ini secara otomatis. Nah, kemudian dengan model service oriented ini, maka sistem OA siap melakukan pertukaran data dengan sistem Office-nya instansi di luar bea cukai.
Kurang lebih seperti itu. Apa itu Office Administration yang dikembangkan secara nasional? Terima kasih.